Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 KL. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita bertemu lagi di mata pelajaran akuntansi pemerintah. Sebelum-sebelumnya kita sudah belajar mengenai akuntansi aset lancar. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai akuntansi aset tetap. Di kelas 12 AKL ini tentunya kalian sudah paham ya mengenai aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Nah, kalau aset tetap itu apa sih? Ya, yuk, simak ya penjelasan dari Ibu. Aset tetap sesuai dengan pernyataan standar akuntansi pemerintah PSAP nomor 07. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Biasanya kalau di perusahaan itu, aset tetap itu merupakan aset yang tidak ada habisnya dan awet ya. Adanya itu penyusutan. Nah, kalau bahan habis pakai kan ada habisnya, misalnya spidol kan ada masa habisnya dan itu pasti kurang dari 1 tahun, 1 bulan, bahkan nggak 1 bulan aja sudah habis kadang-kadang ya. Nah, kalau misalnya aset tetap kalau di perusahaan itu contohnya apa? Misalnya AC, kemudian ada juga meja, kursi yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Nah, klasifikasi aset tetap. Nah, ini menurut akuntansi pemerintah daerah ya. Klasifikasinya ada 6. Nah, ada tanah, ada peralatan, ada gedung, ada jalan, irigasi dan jaringan, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan tujuan untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dalam kondisi siap pakai. Peralatan dan mesin yaitu mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai. Kemudian gedung dan bangunan yang diperoleh dengan tujuan untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Kemudian konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan tetapi pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Nah, yang terakhir adalah aset tetap lainnya. Lanjut ya. Pengakuan aset tetap. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah mendukung kegiatan operasional pemerintah dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Nah, kriteria aset tetap itu berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Namanya juga aset tetap milik pemerintah. Tentunya aset ini harus bermanfaat oleh masyarakat, tidak untuk mencari keuntungan tapi untuk melayani masyarakat. Pengakuan aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Nah, ada namanya aset bersejarah. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tidak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah karena kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contohnya apa sih, Bu? Ada candi ya. Pernah nggak ke candi? Nah, kalau kalian ke daerah Jogja, itu banyak sekali candi-candi ya.
Bahkan kadang di daerah perumahan pun ada candinya gitu. Karena mungkin dulunya itu tempat di Jogja banyak tempat-tempat yang sangat bersejarah ya, ada masa lalu gitu atau ada peristiwa-peristiwa yang sangat bersejarah. Kemudian ciri-ciri aset tetap bersejarah. Yang pertama, nilai kultural lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar. Peraturan dan hukum yang berlaku membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual. Tidak mudah untuk diganti, nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun. Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Nah, betul sih. Ketika seseorang menemukan aset bersejarah, misalnya yang tadi Ibu sebutkan tadi ya, candi. Semakin kesini tuh semakin banyak candi-candi yang diketahui loh oleh orang-orang. Bahkan ketika ada orang yang sedang uh, mencakul tanah, kadang menemukan ada batu-batuan ya. Batu-batuannya itu bisa berbentuk manusia atau apa, gambaran apa gitu, atau yang biasanya disebutnya sebagai arca ya. Nah, kalau di candi itu juga sama. Kadang ada orang yang lagi mencangkul, nanti ketemu candi, dicangkul lebih dalam lagi ternyata di situ bentuknya candi, gitu kan. Nah, kadang kondisinya itu sudah tidak tertata ya, malah kadang hanya batu-batu saja gitu kan. Kadang hanya ya sudah tidak berbentuk lagi gitu, yang tadinya kotak misalnya jadi separuh saja gitu. Tapi malah itu tuh bernilai sejarah gitu dan bisa menjadi tempat wisata yang nantinya akan menguntungkan pemerintah daerah, semakin menguntungkan semakin banyak yang diberikan kepada rakyat gitu. Banyak fasilitas yang diberikan kepada rakyat. Karena apa? Keuntungan itu tidak untuk pemerintah tapi untuk rakyat dan nantinya akan menjadi pendapatan daerah atau pendapatan asli daerah gitu. Coba di Jakarta ada candi nggak? Jarang ya, atau bahkan tidak ada ya candi di Jakarta. Oke, lanjut ya. Harga perolehan aset tetap. Sering ya kalian mendengar harga perolehan aset tetap. Biasanya kalian mendengar ini di mata pelajaran akuntansi keuangan. Aset tetap diukur sebesar harga perolehannya. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Misalnya, sebuah perkantoran pemerintah daerah membutuhkan AC misalnya 5. Nah, kan nggak mungkin kalau misalnya kita beli AC saja tanpa pemasangan kan. Nah, maka ketika membeli AC 5 juta plus biaya pemasangannya 200.000, totalnya kan menjadi 5.200.000. Itu namanya harga perolehan aset tetap. Aset tetap diukur sebesar harga perolehannya. Ini udah Ibu jelaskan tadi ya. Nah, biaya perolehan suatu aset tetap terdiri atas harga beli atau konstruksinya, termasuk biaya impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya langsung meliputi biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal, dan biaya simpan dan bongkar muat, biaya pemasangan, biaya profesional, dan biaya konstruksi. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu aset tetap dan pencatatannya. Yang pertama adalah tanah. Tanah diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah,
Biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematang, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan ataupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Nah, kita perhatikan di sini ada transaksi pembelian tanah. Pada tanggal 21 April 2018, Kabupaten Bersemi membeli tanah seluas 1.000 meter persegi seharga Rp1.500.000 per meter persegi dan telah dilakukan pembayaran dengan SPMLS, Surat Perintah Membayar Langsung, nomor 2200 dan SP2D, Surat Perintah Pencairan Dana, nomor 550. Selain biaya pembelian tanah dikeluarkan pula biaya pengukuran tanah sebesar 6 juta dengan SPMLS nomor 2210. Kemudian biaya sertifikat tanah sebesar 15 juta dengan SPMLS nomor 2220 dan SP2D nomor 552. Biaya penimbunan tanah sebesar 7.500.000 dengan SPMLS nomor 2230 dan SP2D nomor 553. Kemudian ada biaya fee-nya tim ya sebesar 15 juta dengan SPMLS nomor 2244 dan SP2D nomor 554. Jadi tidak hanya harga tanah tapi ada biaya-biaya lainnya ya. Nah, coba kita lihat. Berdasarkan data tersebut, bendahara barang melakukan pencatatan atas nilai tanah sebagai berikut. Kita harus menjumlahkan dulu harga perolehan tanahnya. Harga perolehan tanah itu yaitu dari harga beli ditambah atau dijumlahkan dengan biaya-biaya lainnya gitu. Nah, di sini kebetulan ada biaya pembelian tanah dijumlahkan dengan biaya pengukuran tanah, sertifikat tanah, penimbunan tanah, fee tim pengadaan tanah. Jadi jumlah harga perolehan tanahnya adalah 1.543.500.000. Nah, sudah ketemu harga perolehan tanahnya. Selanjutnya kita menjurnal. Jurnal transaksi pembelian tanah adalah sebagai berikut. Laporan operasional dan laporan realisasi anggaran. Harus membuat 2 tabel jurnal, yaitu jurnal laporan operasional dan laporan realisasi anggaran. Tanggalnya 21 April 2018, di debit tanah 1.543.500.000, kreditnya kas di kas daerah 1.543.500.000 di kredit ya. Jadi tanah sama kas di kas daerah. Nah, untuk LRA-nya tanggal 21 April 2018 belanja modal tanah 1.543.500.000 di debit, kreditnya estimasi perubahan SAL 1.543.500.000. Nah, di laporan realisasi anggaran ini tanah dikatakan sebagai belanja modal. Selanjutnya kita membahas peralatan dan mesin ya. Sebelumnya Ibu bertanya ya, semoga kalian bisa memahami. Ya, paham ya? Nah, peralatan dan mesin, biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Transaksi pembelian peralatan dan komputer. Nah,
pada tanggal 12 April 2018 dilakukan pembelian 20 unit komputer senilai 100 juta dan telah dilakukan pembayaran dengan SPM LS nomor 2250 dan SP2D nomor 556. SPM LS SP2D ini berarti menggunakan uang bendahara umum daerah ya. Makanya kita mencatatnya menggunakan kas di kas daerah, bukan dari bendahara pengeluaran gitu. Nah, tidak hanya itu, kas di kas daerah juga digunakan untuk mencatat pembiayaan maupun penyertaan modal. Nah, sekarang ini kita sedang mencatat modal berupa aset ya, yang nantinya jadi kas di kas daerah itu akan menambah aset di neraca gitu. Jumlah transaksi pembelian peralatan dan komputer adalah sebagai berikut. Laporan operasional, laporan realisasi anggaran. Nah, laporan operasionalnya itu didebitkan komputer 100 juta dan dikreditkan kas di kas daerah. Laporan realisasi anggarannya belanja modal, komputer didebit, dan estimasi perubahan saldo dikredit masing-masing 100 juta. Lanjut ya. Selanjutnya yaitu gedung dan bangunan. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap dipakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, biaya pengurusan IMB yaitu izin mendirikan bangunan, notaris, dan pajak. Transaksi pembelian tanah dan bangunan pada tanggal 31 Mei 2018 telah diselesaikan pembangunan bangunan senilai 2.250 juta dan telah dilakukan pembayaran dengan SPM LS nomor 2260 dan SP2D nomor 610. Bangunan tersebut berada di atas tanah seharga 750 juta. Jurnal transaksi pembelian tanah dan bangunan adalah sebagai berikut. Tanah dan bangunan 300 juta didebit, kreditnya kas di kas daerah 300 juta dikredit. Belanja modal tanah dan bangunan 300 juta didebit, estimasi perubahan saldo 300 juta dikredit. Bukan 300 juta ya, tapi 3 miliar. Ya, 3 miliar ya, karena kan soal sebelumnya itu sebentar. Nah, 2.250 juta ditambah 750 juta, 3 miliar ya. Ya, lanjut. Nah, jurnalnya masih sama. Debitnya tanah dan bangunan, kreditnya kas di kas daerah, dan belanja modal tanah dan bangunan estimasi perubahan saldo di laporan realisasi anggarannya. Selanjutnya, tanah irigasi dan jaringan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Transaksi pembelian jalan irigasi dan jaringan jalan raya. Pada tanggal 12 Juli 2018 dilakukan pembangunan jalan raya dan telah dilakukan pembayaran termin pertama sebesar 15 miliar dengan SPM nomor 2260 dan SP2D nomor 610, sementara pembayaran termin terakhir sebesar 10 miliar dengan SPM nomor 2270 dan SP2D nomor 710 pada tanggal 10 Oktober 2018. Maka jurnalnya 2 kali ya di jurnal karena kan masing-masing uang mukanya itu berbeda jumlahnya. Yang satu 15 miliar, yang satu lagi 10 miliar.
Ya, jurnalnya adalah tanggal 12 Juli 2018. Uang muka pembangunan jalan raya didebit 15 miliar, kas di kas daerah 15 miliar. Kemudian laporan realisasi anggaran belanja modal pembangunan jalan raya 15 miliar didebit, estimasi perubahan sal dikredit 15 miliar. Kemudian yang kedua adalah uang muka pembangunan jalan raya sejumlah 10 miliar didebit dan kas di kas daerah dikredit 10 miliar. Laporan realisasi anggaran juga sama, yaitu belanja modal pembangunan jalan raya 10 miliar didebit, kreditnya estimasi perubahan sal 10 miliar. Paham ya sampai sini? Lanjut. Konstruksi dalam pengerjaan. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Apabila sudah selesai dan siap dipakai, harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap. Oke. Transaksi konstruksi dalam pengerjaan. Ini contohnya, pada tanggal 31 Mei 2018 dilakukan pembangunan gedung. Ya ampun, Ibu tipe mulu ini. Sebentar, gedung. Gedung dan telah dilakukan pembayaran termin pertama sebesar 15 miliar dengan SPM nomor 2550 dan SP2D nomor 510. Sementara pembayaran termin kedua sebesar 10 miliar dengan SPM nomor 2560 dan SP2D nomor 520 pada tanggal 7 November 2018. Kayak pencatatannya sama ya seperti yang tadi. Laporan operasionalnya uang muka pembangunan gedung 15 miliar didebit, kas di kas daerah dikredit 15 miliar. Laporan realisasi anggarannya belanja modal pembangunan gedung, estimasi perubahan sal. (31 Mei ya, kemudian yang tanggal 7 November uang muka pembangunan gedung 10 miliar didebit, kas di kas daerah 10 miliar dikredit. Kemudian laporan realisasi anggarannya tanggal 7 November belanja modal pembangunan gedung 10 miliar didebit, estimasi perubahan sal dikredit 10 miliar. Nah, sampai akhir tahun 2018 pekerjaan pembangunan gedung belum selesai, yang membuat pekerjaan pembangunan ini akan dilanjutkan pada tahun 2019. Dalam penyusunan neraca akan dibuat jurnal atas konstruksi dalam pengerjaan. Nah, maka akan didebitkan di laporan operasional konstruksi dalam pengerjaan gedung 25 miliar dan uang muka pembangunan gedung dikredit sebesar 25 miliar. Nah, kalau yang ini kan belum ada pengerjaan ya, baru rencana, maka akan dilanjutkan pada tahun 2019, maka laporan realisasi anggarannya tidak ada jurnal gitu. Nah, 25 miliar itu dari mana, Bu? Dari 15 miliar ditambah dengan 10 miliar. Ya, jadi 25 miliar untuk tahun 2019. Pada tanggal 15 Mei 2019 dilakukan pembayaran termin terakhir sebesar 3 miliar dengan SPM nomor 075 dan SP2D nomor 085. Berdasarkan data yang dimiliki pengelola aset, didapatkan informasi bahwa selain nilai tersebut terdapat juga biaya FITIM pengadaan gedung sebesar 150 juta. Jadi ternyata di sini di tahun 2019 itu ada tambahan, yaitu tambahan biaya FITIM ya, pengadaan gedung. Nah, jurnalnya
Tanggal 15 Mei 2019 ya ini. Nah, uang muka pembangunan gedung didebit 3 miliar, biaya fitim pengadanya 150 juta. Jadi kas di kas daerahnya sejumlah 3 miliar 150 juta. Untuk laporan realisasi anggarannya, tanggal 15 Mei 2019 belanja modal pembangunan gedung didebit 3 miliar, biaya fitimnya didebit 150 juta, dan estimasi perubahan salnya dikredit 3 miliar 150 juta. Gitu. Paham sampai sini ya? Lanjut. Pembangunan gedung ini dinyatakan selesai pada tanggal 30 Mei 2019. Ya, lanjut. Gedung dan bangunan didebit 28.150.000. Kreditnya uang muka pembangunan 3 miliar 150 juta. Konstruksi dalam pengerjaan gedung dikredit 25 miliar. Nah, jadi setelah selesai gedung dan bangunan itu senilai 28 miliar 150 juta ya. Kemudian di laporan realisasi anggarannya, belanja modal gedung dan bangunan 28 miliar 150 juta, uang muka pembangunannya dikredit 3 miliar 150 juta, konstruksi dalam pengerjaan gedung 25 miliar. Nah, ini sudah selesai ya gedungnya. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut. Nah, ada aset perolehan secara gabungan. Biaya perolehan dari tiap-tiap aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar tiap-tiap aset yang bersangkutan. Transaksi perolehan aset tetap secara gabungan pada tanggal 20 Mei 2018, pemerintah daerah Kabupaten Minatani membeli tanah beserta bangunannya dengan harga 1 miliar. Penilai independen menaksir nilai tanah sebesar 300 juta. Dan nilai bangunan sebesar 700 juta rupiah. Jadi ada Kabupaten Minatani membeli tanah beserta bangunannya 1 miliar. Nah, ditaksir harga tanahnya itu 300 juta, bangunannya itu 700 juta. Jadi kalau dijumlah jadinya 1 miliar. Jurnal transaksi di atas adalah sebagai berikut. Nah, tanggal 20 Mei ya. 2018 didebit tanah 300 juta, gedung didebit 700 juta, kas di bendahara pengeluaran 1 miliar. Kemudian laporan realisasi anggarannya, belanja modal tanah didebit 300 juta, belanja modal gedung 700 juta, kreditnya estimasi perubahan sal 1 miliar. Nah, kalau yang ini menggunakan kas di bendahara pengeluaran karena tidak ada surat perintah membayar dan SP2D. Ya, tidak langsung membayarnya, jadi menggunakan kas di bendahara pengeluaran. Selanjutnya, pertukaran aset. Aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari proses semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer atau diserahkan. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut, tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai yang tercatat carrying amount atas aset yang dilepas. Ini contohnya, pada awal tahun 2018, pemerintah daerah Kabupaten Kudus melakukan aktivitas tukar guling tanah. Nilai pasar tanah yang akan ditukar adalah 250 juta, sementara nilai pasar tanah yang diperoleh adalah 500 juta.
Kekurangan dana sebesar 250 juta akan dibayar tunai dengan dana yang telah dianggarkan dalam belanja modal. Kita lihat jurnalnya. Jurnal transaksi di atas adalah sebagai berikut. Nah, tanah barunya 500 juta, kreditnya tanah lama 250 juta, kas di bendahara pengeluaran 250 juta. Ya, tanah barunya lebih mahal dari tanah yang dimiliki ya. Kemudian laporan realisasi anggarannya, belanja modal tanah 250 juta di debit, estimasi perubahan saldo di kredit 250 juta. Selanjutnya yaitu aset donasi. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas. Misalnya, perusahaan non-pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah. Enak ya dapat aset tetap secara cuma-cuma. Contohnya, pada tanggal 1 Mei 2018, pemerintah daerah Kabupaten Kendal memperoleh donasi dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah berupa 4 unit mobil berjenis Kijang Innova dengan nilai wajar 240 juta per unit. Biaya balik nama kendaraan masing-masing sebesar 5 juta. Aset donasi ini kemudian diserahkan kepada SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah. Jurnalnya adalah di laporan realisasi di laporan operasional tanggal 1 Mei 2018, mobil Kijang Innova 4 unit, pendapatan donasi dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah dikredit masing-masing 980 juta. Dari mana? Dari kan 240 juta ya. Dari mana Bu? Kok nilainya 980 juta? Ya, kita lihat soalnya. Kan harganya itu 240 juta per unit. Nah, sedangkan ini mendapatkan 4 unit, berarti kan 4 dikali 240 juta. Coba dihitung berapa? Ya, 960 juta. Terus ditambah biaya balik namanya 5 juta per unit, 5 juta. Sedangkan satu unitnya kan 5 juta. Nah, sedangkan ini kan ada 4 unit. Berarti kan 5 kali 4 berapa? 20 juta. Berarti 960 juta ditambah 20 juta. Totalnya menjadi 980 juta gitu. Makanya di sini dicatat mobil Kijang Innova 4 unit itu 980 juta di debit, kreditnya pendapatan donasi dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah, LO, kreditnya 980 juta. Nah, di sini tidak ada jurnalnya di laporan realisasi anggaran karena tidak merubah kas pemerintah daerah. Jadi laporan realisasi anggarannya tidak ada jurnal. Nah, selesai penjelasan dari Ibu. Semoga dapat dipahami. Apabila tidak ada kesulitan, alhamdulillah. Tapi kalau ada kesulitan, tolong ditanyakan ke saya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.